Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan, dan marilah kita mulaikan ibadah kita saat ini dengan menyanyi dari nyanyian NKB nomor 1, bait pertama dan kedua, Hai Kristen Nyanyilah. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tema dalam ibadah saat ini adalah Tuhan memulihkan. Saat gelap
Saudara-saudara yang kekasih, dalam penyerahan diri kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami telah melakukan perintah-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam banyak hal kami hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Hanya mau menang sendiri, bahkan terkadang membuat sesama kami menderita, kecewa, tersinggung karena sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Kami mengaku orang beriman, tetapi sebenarnya kami lalai dalam menampakkan cahaya kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menerangi hidup kami dan sesama kami yang hidup di dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah dan bukalah hati kami, agar sesungguhnya keberadaan kami hanya melakukan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan penuh tanggung jawab, dapat menyangkal diri dan memikul salib, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama kami dan terang bagi kegelapan, serta selalu bersyukur atas segala kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, setiap orang yang datang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Ia yang adalah Allah kita, yang berlimpah kasih setia dan rahmat, menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Karena firman-Nya, 1 Yohanes 1 ayat 7-9 tertulis demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam dosa
diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, atas anugerah pengampunan Tuhan kepada kita, dengan demikian kita terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Inilah amanat hidup baru bagi kita sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini ialah dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Firman-Mu ya Tuhan menjadi dasar dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Firman-Mu menghibur kami, Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu mengarahkan langkah-langkah kehidupan kami. Karenanya ketika Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ada ungkapan syukur, sukacita dan kebahagiaan, sambil bermohon kiranya Tuhan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman, memberikan hikmat bagi kami, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami akan dimampukan oleh-Mu ya Tuhan, untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu, bahkan akan memampukan kami memberlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami menyambut firman.
Amin. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Seperti domba-domba persembahan kudus,
Dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu, mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita masih berjuang menjalani kehidupan yang dianugerahkan bagi Tuhan. Kita berjuang untuk supaya tetap sehat. Kita berjuang untuk supaya tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di hari Minggu. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dikala kita berada dalam situasi kehidupan yang sulit dan menyusahkan, akan sangat menyenangkan apabila ada orang yang peduli akan keberadaan kita. Apalagi bila orang tersebut adalah orang yang kita kenal dan kita yakini senantiasa mau peduli dan selalu siap memberikan pertolongan bagi siapa saja yang membutuhkan. Paling tidak dari sisi perhatiannya saja sudah memberi kelegaan. Apalagi bila pertolongannya itu tiba, pasti akan sangat membahagiakan. Mari kita belajar dari kepedulian Allah yang sangat luar biasa pada bangsa Israel lewat kitab Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-38. Kitab Yeskiel yang ditulis pada sekitar 593 sampai 570 sebelum Masehi, tujuannya adalah untuk mendorong kaum terbuang tetap setia kepada Tuhan sehingga ia akan memenuhi janjinya. Tuhan berjanji untuk membawa pulang kaum terbuang ini ke tanah air perjanjian. Ia berjanji bahwa umatnya akan membangun kembali bait suci dan kota Yerusalem. Jelas sekali bahwa Allah akan memenuhi janjinya itu bukan karena keinginan manusia. Bahkan bukan kehendak manusia, Allah kemudian bertindak. Pada zaman Yeskiel, Israel dibuang oleh Allah ke tanah asing. Oleh sebab mereka telah menista nama Allah. Mereka telah menduakan Allah. Hati mereka telah menjauh dari Allah. Oleh karena itu Allah menugaskan Nabi Yeskiel sebagai seorang penjaga bangsa Israel untuk mempersiapkan bangsanya bagi zaman baru. Kita bisa melihat dalam Yeskiel pasal 36 ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, Israel akan mengalami pemulihan luar. Dan ayat 16 sampai ayat 38, Israel akan mengalami pemulihan hati. Bagaimana Allah bertindak bagi bangsa Israel? Pada bacaan kita di Yeskiel pasal 36 ini berulang kali kita membaca kata aku. Aku yang berarti Allah. Dan setiap kata aku merujuk pada beberapa hal, yakni rekonsiliasi dan pemulihan serta janji berkat.
Rekonsiliasi menuju pada apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu pencemaran nama Allah. Allah tidak melihat pada apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, tapi lebih melihat dari sisi pemulihannya terhadap bangsa ini. Pemulihan merujuk pada keberadaan bangsa Israel yang mengalami hukuman dari Allah sebagai akibat ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel pada aturan-aturan Allah. Dipulihkan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang bebas, dipulihkan dari bangsa yang kehilangan martabat menjadi bangsa yang bermartabat. Pemulihan itu terjadi hanya atas kehendak Allah semata, bukan atas kehendak umat. Allah sendiri yang bergerak dan memulai proses pemulihan atas umat. Allah menegaskan bukan demi mereka sehingga masa pembuangan akan berakhir, melainkan atas kekudusan dan terhadap kesuciannya yang telah dicemari oleh bangsa Israel. Maka Allah berinisiatif untuk mengembalikan umat ke tanah mereka. Karena namaku yang kudus engkau cemarkan. Motivasi dan tujuan dominan dalam pemulihan tersebut adalah pemulihan nama Allah yang telah dicemarkan oleh umat. Pemulihan ada di tangan Allah, dilakukan atas inisiatif Allah dan berlaku sebagai hak penuh Allah. Dan umat dipanggil untuk masuk dalam proses pemulihan nama Allah dengan pengakuan atas dosa umat yang telah mencemarkan nama Allah. Pemulihan terhadap umat harus dilihat dalam kerangka pemulihan nama Allah yang kudus. Dengan demikian umat Allah yang dipulihkan diundang masuk ke dalam sebuah kehidupan yang taat dan setia untuk menghormati nama Allah. Taat dan setia menghormati nama Allah berarti tidak hanya sekedar menjalani hidup tanpa tujuan dan makna, melainkan melihat hidup yang sudah dipulihkan sebagai sebuah kehidupan yang sudah diperbaharui untuk tetap menghormati nama Allah. Sebuah bentuk kehidupan yang menjadi kesaksian tentang kudusnya nama Allah. Alasan bagi Allah untuk bertindak adalah untuk dirinya sendiri. Atas namanya. Nama Allah berarti otoritas Allah. Bicara mengenai nama Allah adalah perihal siapa yang bisa melakukan tindakan ilahi. Tidak ada satupun yang lain. Di alam semesta tidak ada satupun yang dapat mencipta, menebus, dan menyempurnakan selain daripada Allah. Kekudusannya berarti Allah tidak dapat mengingkari sifat-sifat dan kesempurnaannya. Allah tidak pernah meleset dengan segala keputusannya. Ia tidak pernah ingkar. Ketika bertindak, Allah selalu menunjukkan kekontrasannya antara karyanya dan apa yang ia janjikan kepada umatnya. Allah melakukan hal yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh tangan manusia. Ketika ia mengambil keputusan untuk bertindak, apa yang ia kerjakan pastilah benar dan bebas dari kecemaran dosa. Ketika Allah mengumpulkan umat kembali ke tanah air, sesungguhnya ia mau mengingatkan kepada karyanya yang terdahulu. Allah menuntun kaum Yakub dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, berarti tindakan Allah ini sebenarnya membuktikan bahwa ia bertindak demi kekuasaannya. Ia tidak mengingkari apa yang ia telah kerjakan sebelumnya,
Tindakan untuk mengumpulkan umatnya kembali hendak mencelikkan, membukakan mata umat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan tindakannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji dan ia tidak pernah gagal atas tindakannya. Jika kemudian Allah menjanjikan tempat tinggal di tanah perjanjian, berarti lengkaplah sudah tindakan Allah. Allah mengingat perjanjiannya, Allah memulihkan umatnya, dan Allah memperbaharui perjanjiannya. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Inilah formulasi yang selalu diulang dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Pemulihan berwujud dalam tindakan individual, pribadi, Allah secara konkret atau nyata. Pada pemulihan ini Allah melakukan penyucian dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan manusia yang baru secara mendasar ditata kembali. Seperti halnya sekarang ini kita akan memasuki era yang baru. Dalam masa pandemi COVID-19, kita akan memasuki era new normal. Sesuatu yang sudah kita lakukan dalam mengantisipasi, dalam mengatasi masa pandemi COVID-19, pada akhirnya itu tetap kita akan berlakukan sambil kita tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menyucikan umat dari kenajisan berhala mereka yang lalu. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-25. Allah mentahirkan umat dari kenajisan atas penyembahan berhala. Umat kembali menjadi murni dalam relasi spiritual dengan Allah dan tidak lagi mendua dalam penyembahan. Kehidupan beriman mereka haruslah bergantung pada Allah dan bukan pada penyembahan berhala. Kita seringkali manusia saat ini masih terkecoh atau masih terbujuk pada penyembahan-penyembahan di luar penyembahan Allah. Dalam ayatnya yang ke-26, Allah akan menanam hati dan semangat baru pada kehidupan umat dalam proses pemulihan yang dilakukannya. Sebuah kehidupan yang hanya berpaut pada Allah dan tidak tergoyahkan karena apapun yang menggoda dan mempengaruhi kehidupan umat. Allah sendirilah yang akan menjiwai hati manusia dengan roh Allah sehingga umat akan memiliki kekuatan untuk hidup sesuai dengan ketetapan dan peraturan Allah. Ayatnya yang ke-27. Pemulihan Allah datang dan terjadi disertai janji berkat. Allah bukan hanya datang menyucikan, Allah bukan hanya memulihkan, tetapi Allah memberikan janji berkat bagi umatnya. Umat yang dipulihkan Allah akan mendapatkan berkat yang nyata, yaitu yang pertama, janji kembali diam di negeri perjanjian dengan status umat Allah yang telah diperbaharui dan relasi yang kuat karena Allah menjadi Allah mereka. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-28. Ini menjadi jaminan keselamatan bagi umat. Kemudian yang kedua, mendapatkan sebuah kehidupan dengan tatanan baru di mana umat akan hidup dalam kesejahteraan karena kebutuhan ekonomi mereka dipulihkan oleh Allah. Ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Namun sekali lagi Allah mengingatkan itu semua terjadi semata-mata untuk kekudusan nama Allah. Tindakan Allah membawa pembaharuan. Pembaharuan pertama bersifat moral. Allah yang kudus menghendaki umatnya pun kudus. Maka ia berkehendak
agar semua kenajisan dihapuskan dari antara umat. Tanda seseorang menjadi umat perjanjian Allah adalah menjaga kekudusan hidup. Jika Allah yang disembah dan dimuliakan berlawanan dengan paham dewa-dewi bangsa asing, maka Allah pun harus hidup berlawanan dengan gaya hidup bangsa-bangsa kafir. Saudara-saudara, dari apa yang menjadi kehendak Allah yang telah dinubuatkan Nabi Yeskiel bagi umat di tempat dan di saat pembuangan, dan bagi kita yang hidup saat ini, dimanapun berada, dengan realitas apapun yang kita alami, hendaknya selalu kita sadari dan yakini bahwa Allah selalu menyediakan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup baru. Allah begitu mengasihi kita umatnya dan mau mengampuni serta memulihkan kehidupan kita dengannya dan dengan sesama di tengah semesta ini. Mari kita introspeksi diri. Benarkah kita sudah mendapatkan kenyamanan yang sejati dalam kehidupan kita? Apabila belum, mari kita melihat ke belakang tentang kehidupan yang hanya menuai sengsara. Tentang kehidupan yang tidak punya harga dan martabat. Tentang kehidupan kita yang terjajah dan tidak punya kebebasan. Dan hari ini Allah mau ubahkan itu semua. Dan pasti untuk sebuah perubahan dibutuhkan juga komitmen untuk tidak jatuh mengulang kesalahan terdahulu. Banyak orang beranggapan bahwa kalau sekarang saya berbuat salah, kalau sekarang saya berbuat dosa, saya yakin Allah masih memberikan waktu dan kesempatan. Pada akhirnya terulang lagi dengan keyakinan kita yang sama, kita mengulang lagi. Padahal pemulihan yang diberikan Allah kepada kita membutuhkan komitmen untuk tidak mengulang lagi kesalahan terdahulu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita punya air mineral dalam sebuah botol, air mineral botolan, harga dari air mineral botolan itu tentu kita tahu berapa harga air mineral satu botol. Nilai atau harga dari sebuah botol bergantung dari isinya. Kalau air mineral botolan mungkin harganya sekarang 5.000 atau 6.000. Tetapi ketika air mineral di dalam botol itu kita ganti dengan jus buah, pasti harganya akan berbeda. Akan menjadi mungkin 10.000 atau 15.000. Kemudian isi dalam botol itu kita ganti dengan madu, maka harga botol itu akan berubah. Harga madu di dalam botol mungkin sekitar 100.000. Tapi jika isi botol itu minyak wangi, maka harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Jadi semua sama-sama botol, tetapi nilainya ternyata berbeda. Isi yang terkandung di dalamnya menentukan perbedaan nilai itu. Begitupun dengan kita. Kita semua sama-sama manusia, tapi yang membedakan kita adalah karakter yang ada di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Kristus, orang yang mengikuti ajaran-ajaran Kristus, kita seharusnya memiliki karakter Kristus. Tapi seringkali karakter kita jauh dari karakter Kristus.
Masih banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika ia berbuat dosa, melakukan kesalahan, mungkin bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan tetangga, mungkin memfitnah orang lain. Kita sadar bahwa itu salah, itu tidak boleh. Tapi orang cenderung berpikir itu urusan pribadi masing-masing. Nanti juga masing-masing yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini cara pikir yang keliru. Kita mesti sadar bahwa apa yang kita akui sebagai sebuah kesalahan, apa yang kita lakukan sebagai dosa, itu bukan semata-mata urusan pribadi. Karena sesungguhnya itu sangat erat terkait dengan kekudusan nama Tuhan yang seharusnya menjadi bagian karakter kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Israel adalah umat pilihan Allah. Karakter sebagai umat pilihan Allah ini sangatlah istimewa. Tapi Israel membuat yang istimewa itu kehilangan nilainya. Allah memilih Israel, tetapi ternyata Israel tidak hanya memilih Allah. Umat Israel mendua hati. Ada Allah, tapi juga ada para Baal. Karena Allah itu kudus, Allah tidak menghendaki umatnya bercabang hati. Oleh sebab itu Allah menghukum Israel. Tuhan memulihkan Israel secara total dan mendasar. Secara total maksudnya seluruh aspek kehidupan Israel dipulihkan. Pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, politik, juga budaya. Sedangkan pemulihan secara mendasar yaitu Allah yang adalah roh membaharui pusat hidup manusia. Hati, batin. Yang terakhir ini yang penting. Sebab tanpa pemulihan yang mendasar hati batin, maka tidak ada pemulihan secara menyeluruh. Hati merupakan pusat kehidupan, pusat perasaan, pusat pikiran. Amsal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar kehidupan. Hati ibarat sumber mata air. Bila mata air itu kotor, maka kotorlah airnya. Jadi hati inilah yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menyucikan, membaharui dan memberkati. Inilah pemulihan Allah atas Israel. Pemulihan Allah terus-menerus berlangsung dalam kehidupan manusia. Penggenapan pemulihan dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit naik ke sorga. Lalu Yesus mengaruniakan penolong yaitu Roh Kudus supaya hati kita manusia terus menerus dipulihkan, dibaharui oleh Roh Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan dan masih tetap bekerja sampai sekarang dalam hati kita. Tetapi apakah kita membuka hati untuk Roh Kudus atau tidak? Jika Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, maka kita tidak akan dapat memiliki karakter Kristus. Firman Tuhan bagi kita, Yeskiel 36 ayat 22 sampai 38 mengajak kita untuk membuka hati dan kehidupan kita supaya Tuhan memulihkan hati kita. Tuhan dengan kuasa Roh-Nya menyembuhkan hati yang terluka, membersihkan hati yang kotor, membentuk hati yang keras menjadi hati yang selalu bersyukur. Roh Kudus memulihkan hati agar tidak menyimpan kemarahan atau prasangka, apalagi dendam.
Roh Kudus memulihkan hati agar tidak ada lagi amarah di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Yang ada adalah bersyukur dan bersukacita. Yang ada adalah hati yang dengar-dengaran, hati yang menuruti kehendak Tuhan, hati yang taat, hati yang setia, hati yang selalu merindukan Tuhan, hati yang selalu memikirkan dan melakukan kebaikan, hati yang selalu giat untuk bekerja dan melayani Tuhan, hati yang memiliki kemurahan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Hati yang bersih, hati yang baik, hati yang suci, hati yang kudus. Meneladani karakter Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di situasi sulit sekarang ini, pembacaan Alkitab saat ini mengingatkan, mengajak kita belajar dari kehidupan umat Allah di masa lampau. Kita sungguh sangat membutuhkan pemulihan dalam hidup ini. Mari kita berefleksi dan membuka diri untuk memeriksa keberadaan diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk terbuka dan mengakui segala keterbatasan dan dosa kita. Kita dipanggil untuk pemulihan, mengintrospeksi diri kita, melihat kesalahan-kesalahan kita, membuka hati kita untuk dipulihkan oleh Allah, menerima kehidupan yang baru. Apalagi kita akan memasuki masa new normal. Kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Apalagi nanti bila kita diperkenankan untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Beribadah kembali di gereja dengan batasan-batasan yang sudah diatur. Kalau so tahu kita akan beribadah di gereja pakai masker, pakai itu masker. Itu hati yang terbuka menerima new normal. Hati yang terbuka menerima kehidupan yang baru. Kalau sudah tahu bahwa aturannya harus duduk ada jarak, jangan duduk baku dempet. Mari kita patuhi aturan-aturan pemerintah sebagaimana kita mematuhi aturan Allah. Karena itu adalah bukti bahwa kita mau hidup baru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berefleksi atas diri kita masing-masing. Membuka diri untuk memeriksa keberadaan diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk terbuka dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita dipanggil untuk mengakui segala keterbatasan kita. Tidak perlu malu mengakui salah dan dosa. Karena Allah selalu menyediakan waktu dan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pemulihan. Semoga kasih Kristus menjadi teladan kita dalam mengisi dan menjalani kehidupan ini sebagai bentuk kita menguduskan dan menghormati nama Tuhan. Semoga Roh Kudus menaungi dan mengarahkan kita semua dalam rencana dan tindakan hidup kita didasarkan pada rasa hormat dan pemulihan akan nama Allah. Kiranya pemulihan disertai berkat Allah memenuhi hidup kita dalam juang untuk melewati badai pandemi COVID-19 ini. Juga juang dan gumul atas badai kehidupan yang lain. Allah akan memulihkan, Allah akan menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat diundang berdiri dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja di segala abad, tempat dan zaman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang senantiasa mengasihi kami umat manusia sebagai umat ciptaan-Mu. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan kepada kami untuk sampai pada saat ini boleh memuji memuliakan nama-Mu, boleh belajar dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menegur kami, bahkan firman-Mu menguatkan kami untuk menghadapi perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana janji-Mu kepada umat Israel, janji itu pun berlaku bagi kami. Waktu dan kesempatan pemulihan selalu berlaku juga dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh menata kehidupan kami hari demi hari menjadi lebih baik. Hari demi hari semakin mengenal akan Engkau, mengenal mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus kami lakukan sebagai umat yang telah menerima keselamatan, mana yang harus kami jauhi untuk menjaga kekudusan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjaga karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan, bahkan dalam ucapan-ucapan kami. Jadikanlah kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang lewat ucapan dan tindakan kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami tidak hidup bebas, dibatasi oleh hal-hal yang kami harus hindari. Tetapi berikanlah sukacita kebahagiaan bagi kami, sehingga walaupun ada keterbatasan kehidupan yang harus kami jalani, tetapi kami punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan menuntun, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Karenanya bermohonlah kami kepadamu ya Tuhan. Diberikanlah kami kesehatan, diberikanlah kami kekuatan, diberikanlah kami kemampuan untuk menata kehidupan kami. Agar kami dijauhkan dari virus yang membawa kesakitan, yang membawa kegusaran dalam kehidupan kami. Kiranya sukacita menjalani hidup ini dapat kami nikmati, karena kami selalu bermohon kepadamu untuk kiranya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana umat Israel Engkau pelihara, Engkau pulihkan, bahkan Engkau berkati. Kiranya kami pun bermohon kepadamu, peliharalah kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami. Tolonglah kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu mengarahkan kehidupan kami kepada jalan yang benar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kesakitan, yang sedang dalam pergumulan berat. Tuhan yang akan menjamah kehidupan mereka.
Tuhan yang akan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan yang akan melihat setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan yang akan memulihkan mereka. Tuhan yang akan menguatkan iman mereka. Perteguh iman mereka kepadamu. Agar supaya apapun penderitaan yang sedang mereka hadapi, mereka tetap selalu memuji, memuliakan nama Tuhan yang kudus dan agung. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bersyukur atas ketambahan usia, atas berkat-berkat yang Engkau berikan bagi mereka, atas kesukacitaan kehidupan. Segala bentuk ungkapan syukur kiranya diberkati oleh Tuhan. Karena mereka boleh menikmati kebahagiaan dan rasa syukur karena Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh negara kami, oleh bangsa kami, bahkan oleh seluruh dunia. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, kiranya diberikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, presiden, gubernur, bahkan sampai pada wali kota dan bupati. Kiranya mereka dimampukan oleh-Mu ya Tuhan untuk boleh mengatasi masalah pandemi COVID-19 di negara, di bangsa, dan di tempat kami, di daerah kami yang kami cintai ini. Diberkati pula para medis yang memberikan kehidupan mereka untuk menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Untuk merawat saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Kesehatan dari-Mu ya Tuhan kiranya diberikan kepada seluruh para medis. Kekuatan, penghiburan, bahkan kesukacitaan. Sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Kami pun berdoa bagi gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Gereja-Mu yang ada di negara Indonesia. Gereja-Mu yang ada di Sulawesi Utara. Kami semua umat-Mu merindukan untuk kembali boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kiranya tiba waktunya Engkau akan berkenan kepada kami semua untuk boleh ada dalam satu persekutuan di rumah-Mu yang kudus. Kiranya ya Tuhan Engkau akan memperkenankan kami semua untuk boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus, di gereja-Mu. Merupakan suatu kerinduan dan harapan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Sambil kami bermohon kiranya kami akan selalu diperteguh iman percaya kami kepadamu. Agar supaya kami boleh hidup di jalan kebenaran-Mu. Kami boleh hidup dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat akan peraturan-peraturan, yang taat untuk melakukan firman-Mu. Berdoa kami bagi gereja kami, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, dari pucuk pimpinan, bahkan sampai pada sidang-sidang yang ada. Diberkatilah pimpinan-pimpinan gereja kami, Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM, Ketua Majelis Gembala, bahkan aparat-aparatnya yang ada, Ketua BPS, PMS, Penatua Diaken, Koordinator Bipra sampai pada Kostor. Tuhan telah memilih dan Tuhan telah memakai mereka untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Diberkatilah mereka, diberikanlah kesehatan, diberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan semangat untuk tetap teguh, tetap terus melayani Tuhan dalam kesukacitaan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Inilah kami ya Tuhan umat-Mu yang bersyukur, yang bermohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami hadapi
di tengah-tengah kehidupan ini. Diberkatilah setiap usaha kami, diberkatilah setiap pekerjaan kami. Karena lewat semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami boleh menata kehidupan kami hari demi hari menjadi lebih baik dan selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat dan beri dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, bermohon hanya kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dan di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami bawa doa ini sambil kami berdoa bersama-sama, doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua menyadari bahwa semua yang kita miliki dan peroleh dari pekerjaan yang baik adalah anugerah Tuhan. Sebab itu, dalam sukacita iman dan ucapan syukur, marilah kita memberikan yang patut bagi Tuhan, serta mempersembahkan hidup kita seutuhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Karena firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nantikan tuai pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Doa persembahan, jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan kehidupan dan berkat bagi kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur ini, serta selidikilah kami di dalam mengelola dan memanfaatkannya hanya untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam sidang kita ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing. Ingatlah bahwa di depan kita terbentang jalan yang masih panjang untuk dilalui bersama. Karena itu dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, marilah kita terus melaksanakan tanggung jawab keterpanggilan kita dalam hidup dan kerja yang baik. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupku singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang lekang di
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita iman. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Disilakan duduk kembali. Ibadat telah selesai dan saatnya kita untuk bersaat teduh.